Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Sudah sarapan? Sudah. Ya, bagus. Karena sarapan itu penting untuk kita. Salah satu manfaatnya yaitu menjaga daya tahan tubuh. Karena kalian di sekolah itu kan banyak berpikir, butuh energi, salah satunya dengan sarapan. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Mana ketua kelas? Oke, silakan dipimpin berdoa. Semua siap. Berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Naura kenapa nggak masuk? Nggak ada keterangan, berarti Alpa ya. Terus Hanaya? Hanaya Alpa juga. Kemudian satunya siapa tadi? Rahma Aprilia, keterangannya? Alpa juga. Oke. Yang di sini tetap semangat? Masih semangat? Berapa persen? 100%. SMK YPPL? Keren. Oke, baiklah. Untuk sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Ibu ada kata-kata yang bisa menambah semangat untuk kalian. Setiap hari kita itu diberi kesempatan untuk belajar dan menjadi versi terbaik menjadi diri kita sendiri. Jadi kita tuh tiap hari kita suruh berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, tapi versi diri kita sendiri, bukan versi orang lain ya. Oke? Oke, jadi kita belajar dari kesalahan supaya kita menjadi lebih baik ke depannya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi proses bisnis, manajemen perkantoran, dan layanan bisnis. Tujuannya apa sih, Nak? Ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik akan mendeskripsikan konsep manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kemudian, yang kedua, mengidentifikasi jenis layanan bisnis secara sistematis. Nah, di pembelajaran ini, Ibu akan menerapkan model pembelajaran discovery learning, di mana kalian nanti akan memahami suatu konsep manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kemudian kalian juga nanti akan menemukan secara mandiri menyelesaikan masalah dari studi kasus yang ada. Nanti itu ya. Kemudian tujuannya apa sih di materi ini? Kalian diharapkan supaya apa? Supaya nantinya kalian itu memiliki kompetensi sebagai staf administrasi, resepsionis, asisten arsiparis, asisten sekretaris, layanan pelanggan, dan sebagai tenaga operator junior di bidang komputer dan otomatisasi perkantoran yang berakhlak mulia, mampu berkomunikasi dan bernegosiasi, mampu bekerja dalam tim, mampu mengelola informasi dan gagasan, serta menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, mandiri, dan adaptif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, dalam materi ini, khususnya di Mapel
manajemen perkantoran dan layanan bisnis, nantinya kalian diharapkan mempunyai kompetensi yang dijelaskan tadi, ya. Nah, kemudian sebelum masuk ke inti kegiatan, supaya kalian bisa lebih fokus memahami materi, kita mau ice breaking dulu ya. Silahkan semuanya berdiri, menghadap ke teman masing-masing. Yang enggak ini, saling berhadapan ke belakang aja boleh. Nah, oke. Clue-nya, 1 mendekat, 2 menjauh, 3 tangkap. Oke. Tangannya ya. Satunya gini ya. Udah? Siap? Posisi tangan. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai ya. 1 2 3. Nah. Masih belum konsentrasi ya, kita ulang sekali lagi ya. Posisi tangan. 1 2 1 3. Oke. Silakan duduk kembali. Mudah apa susah? Mudah ya. Gimana, udah fresh lagi kan? Kita lanjut. Nah, sebelum masuki ke materi inti, Ibu ingin tahu dulu seberapa jauh kalian sudah mengetahui materi yang akan kita bahas ini. Oke. Pertanyaan pertama, apakah pekerjaan administrasi selalu dikerjakan di kantor? Ya. Iya. Mengapa staf administrasi bekerja di kantor? Supaya aman. Ibu minta tolong angkat tangan ya. Jadi biar nggak semuanya bersuara. Ayo, siapa yang berani? Ya, supaya nyaman. Kemudian ada lagi, supaya apa? Supaya teratur. Ya, supaya teratur kegiatannya. Benar ya. Jadi untuk lebih jelasnya, untuk lebih paham lagi, untuk mendalami materi ini, kita masuk ke dalam kegiatan inti. Oke. Manajemen perkantoran. Apa itu manajemen perkantoran? Manajemen adalah suatu proses untuk mencapai tujuan yang dilakukan dengan menggerakkan orang-orang. Itu arti dari manajemen. Kalau manajemen perkantoran itu apa? Manajemen perkantoran diartikan sebagai proses kegiatan seperti merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi berbagai pekerjaan kantor dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi manajemen perkantoran, di dalam perkantoran itu ada manajemennya, mengaturnya untuk mencapai apa? Sebuah tujuan, ya kan? Nah, kemudian menurut para ahli itu apa manajemen perkantoran? Kita lihat. Menurut salah satu para ahli, yaitu menurut Mukijat, mengatakan bahwa manajemen perkantoran merupakan penerapan dari fungsi-fungsi manajemen pada kantor, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan kantor, supaya tujuan kantor bisa tercapai dan juga pegawai-pegawai akan merasa puas. Jadi dalam manajemen perkantoran, selain menggerakkan orang-orang yang ada di dalamnya untuk mengarahkan, ada pengawasan, kemudian tujuan endingnya itu mencapai sebuah tujuan. Nah, kalau tujuan sudah tercapai, pegawai juga akan merasa puas. Nah, ini sekarang kita ke pengertian kantor. Bisa kita baca bareng-bareng, kantor itu apa? Kantor menurut
Iya, kantor itu berarti apa, Nak? Tempat untuk kita bekerja, tempat atau ruangan itu dinamakan kantor, ada tempatnya. Kemudian kantor itu dibagi menjadi dua, ada kantor statis dan kantor dinamis. Kantor statis itu apa? Biro, markas, ya, jadi kantor statis itu tempatnya, ruangannya, di mana kita di kantor itu akan melakukan kegiatan, ya kan? Bisa di ruangan, bisa di markas, bisa dikatakan juga kamar kerja. Penyebutan untuk kantor itu beda-beda, ya. Tapi fungsinya tetap sama, di dalamnya itu ada suatu proses kegiatan. Nah, itu yang dinamakan kantor statis. Kalau kantor dinamis itu apa? Proses-proses dalam penyelenggaraan kegiatan seperti pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, maupun pendistribusian data, sehingga dalam arti sempit, kantor merupakan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan administrasi atau tata usaha. Jadi kalau kantor statis tadi tempat yang digunakan untuk menyelenggarakannya, penyebutannya bisa ruang kerja, kamar kerja, instansi, itu tempatnya. Tempat berarti nggak bergerak, statis ya. Tapi kalau dinamis, bergerak karena di dalam kantor itu ada orang-orangnya yang melakukan kegiatan. Kegiatannya apa aja? Bisa pencatatan, pengolahan data, penyimpanan, kemudian pendistribusian data. Karena di dalamnya menggerakkan, bekerja, bergerak, makanya dikatakan kantor dinamis. Kemudian ada fungsi kantor. Kantor itu berfungsi sebagai apa aja? Nah, di sini ada beberapa fungsi kantor. Yang pertama, menerima informasi, merekam informasi, mengatur informasi, memberi informasi, mendistribusikan informasi, melindungi aset dan harga. Ya, fungsi kantor itu kita menerima informasi dari luar, kita juga merekam informasi yang terjadi di sekitar kita, kemudian kita mengatur informasi, yang benar kita ambil, yang nggak benar nggak kita ambil, nggak kita proses gitu kan. Jadi kita harus pintar mengaturnya, kebenaran informasi itu. Kemudian memberi informasi, kita juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat, ya kan, atau kepada umum. Selain itu, gunanya ada kantor, ruangan, yaitu melindungi aset dan harga. Aset itu seperti alat-alat yang ada di kantor ya, alat-alat berharga yang ada di kantor ya, itu dinamakan aset. Kemudian fungsi manajemen perkantoran. Nah, bisa kita lihat fungsi manajemen perkantoran itu ada planning, organizing, commanding, controlling, motivasi, inovasi, imajinasi, pengetahuan, dan yang terakhir itu actuating atau pelaksanaannya. Ada yang tahu planning itu apa dalam sebuah perkantoran atau manajemen? Karena sangat berkaitan. Ada yang tahu arti planning itu apa? Planning itu perencanaan, ya. Kita merencanakan apa yang akan kita lakukan. Kemudian organizing, kita cara pengorganisasiannya, pelimpahan tugasnya, pembagian tugasnya itu seperti apa. Kemudian ada namanya kemudian commanding. Commanding itu pengarahan. Setelah dibagi tugas, ada
ada pengorganisasian, ada pembagian tugas. Kemudian kita nanti melakukan pengarahan kepada masing-masing divisi atau stafnya, ya kan? Setelah melakukan pengarahan, kemudian ada yang namanya controlling atau pengawasan, pengendalian, ya, itu namanya controlling. Kemudian nanti sudah itu terbentuk, nanti diberi motivasi, inovasi, imajinasi, pengetahuan, supaya bekerjanya lebih maksimal, ya kan? Setelah itu, udah semua itu terbentuk, terangkai, baru kita melaksanakan atau actuating namanya. Dari fungsi manajemen, kita ke proses bisnis, ya kan? Manajemen perkantoran, kemudian kita melakukan proses bisnis. Di dalamnya ada bisnis. Proses bisnis. Jadi ada dua kata ya, proses dan bisnis. Kalau proses itu apa? Proses itu merupakan rangkaian tindakan pembuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk. Karena ini berkaitannya dengan bisnis, jadi berkaitan dengan pengolahan ya. Pengolahan dan pembuatan yang hasilnya nanti kita menghasilkan produk apa. Kalau bisnis, setelah produk itu jadi, usaha komersil di bidang perdagangan, bidang usaha, usaha dagang. Jadi setelah kita melakukan proses, barang itu jadi, kita melakukan bisnis, yaitu perdagangan produk yang sudah kita olah tadi, yang sudah kita proses tadi. Kita namakan dengan usaha dagang, perdagangan, ya kan? Jadi proses bisnis ini bisa diartikan bahwa keduanya itu mempunyai rangkaian aktivitas yang memiliki keterkaitan saling kerjasama di dalam sebuah organisasi. Ya kan, benar kan saling bekerja sama? Karena proses itu menghasilkan, kemudian bisnisnya menjalankan. Jadi keduanya itu harus berjalan beriringan. Nah, contoh proses bisnis itu apa aja? Ada perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, dan perusahaan dagang. Kalau perusahaan manufaktur itu perusahaan yang bergerak di bidang apa? Industri. Iya, perusahaan yang bergerak di bidang industri, pembuatan barang. Contohnya perusahaan kecap, perusahaan elektronik, dan perusahaan sepatu. Ada nggak perusahaan manufaktur lainnya selain yang ditulis di depan? Ada contohnya apa? Perusahaan apa? Yang apa? Sebutin aja perusahaan apa? Perusahaan tas, termasuk ya? Tas. Oke, selanjutnya ada perusahaan jasa. Nah, kalau perusahaan manufaktur tadi di bidang industri, pembuatan barang. Nah, kalau perusahaan jasa ini, perusahaan yang produknya berusaha jasa atau layanan. Contohnya usaha salon yang melayani jasa potong rambut. Jadi salon itu namanya usaha perusahaan jasa karena dia melayani orang kan pakai jasa kita. Nah, selain usaha salon itu ada apa aja? Menjahit. Iya, benar. Menjahit menggunakan jasa kita kan? Karena dia mampu di bidang mendesain bahan tekstil menjadi bahan nantinya bagus, cantik kita pakai, kita membutuhkan jasa orang penjahit juga. Ada lagi? Oh iya, MUA, make up atau MUA artis itu ya. MUA itu juga iya, kita butuh layanan mereka. Kalau misalnya kita nggak bisa dandan secara maksimal, kita mau ada acara formal, kita butuh jasa MUA. Paham ya? Kemudian terakhir, yang ketiga, ada perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini perusahaan yang tidak mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, tetapi menjadi suatu produk yang disediakan oleh pihak lain. Jadi kalau perusahaan dagang ini bukan kita dagang, kita juga yang memproduksi barang itu bukan, tapi barangnya sudah ada, sudah kita siap untuk perdagangkan. Misalnya, ibu buka usaha sembako.
Kan ada beras, gula, kopi. Nggak mungkin kan ibu harus produksi gulanya dulu, berasnya dulu, ngambil baru, nggak mungkin kan. Pasti barang-barang sembako yang akan ibu jual sudah ada produknya. Sampai di sini jelas? Kemudian contoh proses bisnis, kita ke layanan bisnis. Nah, untuk layanan bisnis ini, faktor utamanya adalah pelanggan. Ya kan? Gimana kita mau melakukan pelayanan atau jual beli kalau kita nggak ada pelanggan, nggak ada konsumennya. Jadi dalam layanan bisnis ini, faktor utamanya adalah pelanggan yang merupakan sangat penting baik untuk skala kecil maupun besar. Nah, karena layanan bisnis merupakan proses pemberian layanan kepada pelanggan atau konsumen, baik yang bersifat materi maupun non-materi untuk pemenuhan kepuasan pelanggan. Jadi kita memberikan pelayanan terhadap pelanggan, yang ending akhirnya itu pelanggan itu merasa puas dengan pelayanan kita. Ya kan? Nah, kalau kita misalnya nggak puas, kita bisa nggak komplain? Bisa. Nah, untuk komplain itu ada masuknya ke jenis layanan bisnis. Nah, kalau kita nanti merasa nggak puas terhadap pelayanan, bisa kita sampaikan melalui yang pertama, layanan pelanggan berjalan. Kedua, layanan pelanggan melalui email dan telepon. Ketiga, layanan pelanggan melalui live chat. Keempat, layanan self service. Dan yang kelima, layanan pelanggan melalui komunitas dan forum. Kita bahas satu-satu ya. Jenis layanan yang pertama, layanan pelanggan berjalan, itu pelayanan terhadap pelanggan yang dilakukan bertemu langsung secara fisik dengan pelanggan. Nah, jadi kalau kita misalnya mau melakukan suatu transaksi, kita mau melakukan kritik atau komplain, kita bisa bertemu langsung dengan pelanggan. Tapi ini kekurangannya atau kelemahannya, kita perlu memakan proses atau waktu yang lama, ya enggak? Untuk kita berjalan ke sebuah tempat aja kita butuh waktu kan. Nah, ini butuh waktu yang lama kalau kita pengen bertemu secara langsung biar lebih puas. Tapi bisa juga kalau misalnya kita pengen cepet, kita bisa menggunakan yang kedua, layanan pelanggan melalui email dan telepon. Untuk memudahkan penyampaian keluhan seperti contoh layanan pelanggan PLN, Telkom, dan layanan pembelian online. Nah, kalau kita mau cepat, kita beli aja. Beli yang kita butuhkan di, ya, ada yang nyebut Shopee ya kan, kita beli aja secara online. Kemudian misalnya kita ada keluhan di listrik kita tinggal telepon aja jasa layanan PLN-nya, ya kan, nggak perlu bertemu langsung kalau pengen kita cepet dan nggak ribet. Kemudian yang ketiga bisa juga layanan pelanggan melalui live chat. Nah, maksudnya live chat ini yang secara langsung dapat dilakukan berupa obrolan yang telah dipersonalisasi antara customer dan departemen layanan. Jadi kita tuh udah punya nomor orang tertentu gitu ya. Bukan lagi email atau telepon, tapi kita bisa melalui chat ke orangnya langsung. Kayak misalnya kita bisa langsung WA gitu ya. Jadi hubungannya bisa lebih private lagi, ya kan? Setelah bisa melalui live chat, kita juga bisa melalui layanan self service. Oh, kita bisa nih mengatasi sendiri. Jadi kita nggak perlu menghubungi pelayanannya tadi, ya kan? Karena layanan self service itu merupakan jasa layanan mandiri yang memberikan pelayanan lebih instan, ramah, dan akurat. Pelanggan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, jadi kita menemui masalah, tapi kita nggak perlu nih menghubungi customer service-nya karena oh begini penyelesaian, kita bisa menyelesaikan sendiri. Itu namanya pelayanan self service. Nah, yang terakhir ada layanan pelanggan melalui komunitas dan forum. Layanan ini
sebuah bisnis atau usaha harus mampu menciptakan pengikut dan komunitas yang lebih besar berdasarkan brand yang mereka miliki. Jadi kalau mereka sudah mempunyai komunitas atau forum lebih besar, berarti otomatis brand atau merek mereka sudah yang ternama atau besar, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, silahkan bentuk kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nanti akan Ibu bagikan lembar kerja peserta didik yang nantinya kalian akan menyelesaikan sebuah studi kasus. Oke, silahkan bentuk kelompok. Sudah? Kalau sudah, Ibu akan beritahu cara langkah-langkah untuk kalian diskusi. Yang pertama, hasil diskusi kalian dituliskan dalam satu lembar kertas kan. Kemudian nanti dalam satu lembar itu kalian tulis nama kelompok. Nama kelompoknya itu bukan nama kalian masing-masing, bukan, tapi pakai nama kelompok pengusaha. Ya, kalian tahu kan pengusaha di Indonesia siapa aja. Nah, itu dijadikan nama kelompok, kemudian kelompok 1, nama kelompoknya siapa, baru tulis nama anggota kelompoknya. Baru mulai jawab pertanyaan Ibu. Ya, paham? Oh iya, kelompok 1 Ibu mulai dari ujung sini ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 2. Jadi setiap kelompok ini memiliki studi kasus atau permasalahan yang berbeda-beda. Ya. Kelompok 4. Cara kalian mengerjainnya begini, ya. Sudah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silahkan kerjakan.
Yang nggak paham boleh ditanyakan ya. Oh, kamu mau pengusaha Mohtar Riyadi, boleh. Ini ditulis tetap ya. Pertanyaannya tetap ditulis. Baru jawaban. Baru jawaban kalian apa? Ya, untuk cara pengerjaannya nanti soal ditulis baru jawaban kalian apa, ya. Coba hentikan dulu semua aktivitas kalian. Ya, stop dulu, perhatikan ibu. Biar kalian rileks, biar kalian nggak capek lagi. Udah? Ambil posisi duduk senyaman kalian. Nggak harus menghadap ibu, nggak apa-apa. Pokoknya posisi duduk senyaman kalian, tegak. Kemudian posisi tangan di atas paha. Sudah? Udah duduk tegak, rileks, nyaman, posisi tangan di atas paha. Kemudian tarik napas, ambil udara segar. Udah, buang 2-3 hembusan. Kita ulangi sekali lagi, tarik napas. Buang. Gimana rasanya? Udah rileks? Nah, kalau sudah boleh dilanjutkan lagi diskusinya. Kita mulai fokus lagi ya ke lembar kerjanya ya.
Ini kan udah 3 soal, ya ini 3 soal ini yang kamu jawab. Hmm, paham nggak? Paham? Iya, semuanya ini. Hmm. Oh ya, nah Ibu lupa, kalian boleh menggunakan handphonenya untuk literasi kalian ya.
gurunya. Sebelumnya kan sering kan diskusi? Sudah semuanya? Oke, bentar lagi ya. Maju. Apa? Iya. Kalian kerjakan semuanya. Iya, kalian tulis semua, kan itu hasil diskusi kamu. Oke, coba sekarang kalian berdiri semua. Kita ice breaking dulu sebelum presentasi. Nah, Ibu minta kalian berdiri di samping sela-sela. Mana ini meja dan kursi kalian? Ya, nah nggak apa-apa, maju. Nah, oke. Cluenya salah di mulut, benar di tangan. Salah di mulut, benar di tangan. Coba si Mei depan. Enggak, maksudnya baris di depan gini. Nah, oke, cluenya apa tadi? Salah di mulut, benar di
Salah di mulut, benar di tangan. Oke, dimulai dari Mei. 2 tambah 1. Oke, belakangnya. 2 tambah 3. Oke, maju ke depan. Ulangi tadi ya. 2 tambah 3. Tadi kamu jawabnya gimana? 2 tambah 3? Tangan kamu? Oke, selanjutnya ulang dari Mei. 3 tambah 5. Enggak. Nah, Ibu minta kalian nggak banyak pikir, langsung jawab ya. 3 tambah 2? 4. Oke, maju. 6 tambah 1? 8. Oke, maju. 7 tambah 2? No, belum. 5 tambah 4? Lama. 3 tambah 1? Nah, ya, maju ke depan. Contoh sini ada itu. Nyampe paham. Nah, pokoknya nggak perlu mikir, langsung jawab ya. Cepet. Karena ini bukan perkalian, ini penjumlahan. 3 tambah 3? 3 tambah 3, 6. No. Kan cluenya tadi? 4 tambah 1? 6. Belum. 5 tambah 5? No. 1 tambah 1? 3. Ya. Berarti dia udah langsung konsen. 4 tambah 6? 4 tambah 6? 9. Oke, ya. 1 tambah 1? Ya, maju. Apa nih? 2 tambah 2? 5. Udah? Masih belum jelas? Dua tambah 2? 2 tambah 7? Nggak pakai lama. 2 tambah 5? 2 tambah 4? Ya, maju. Oke. Sekarang nyampe habis ya. Nanti kelompok yang paling terakhir banget susah memahami, itulah yang akan maju pertama. Konsentrasi. Ibu ulang lagi, clue-nya salah di mulut, benar di tangan. Fokus ke masing-masing ya. 2 tambah 5? 5 tambah 5? 11. Maju. Nah, itu lebih siap. 3 tambah 8? Oke, lama. 3 tambah 7? Nggak apa-apa, nggak harusnya ibu tunjuk, pokoknya dia yang bisa cepat jawab itulah yang maju ke depan nantinya kalau benar ya. 7 tambah 2? 10. 11. Ini antara kelompok berapa ini? 1, 2, 3. Antara kelompok 1, 2, dan 3 mana duluan nih yang maju ya? Pokoknya yang tertinggal terakhir itulah. 5 tambah 9? 10. 1 tambah 5? 7. 7 tambah 3?
Kamu tadi jam berapa? 11. Belum. Kok kalian bingungin sendiri? 2 tambah 4. 5 tambah 2. 7. 10. Ya. Tinggalkan 5 tambah 2. Ibu tadi? Iya kata. Belum, masih nemuin satu lagi. Terakhir ya. 6 tambah 1. Kamu jangan liatin kawannya. 6 tambah 1. 6 tambah 1. 7. Susah banget ya. Belum ya. 5 tambah 2. Nah, oke, kalian silakan duduk ke bangku masing-masing, ke kelompok masing-masing. Berarti yang pertama maju kelompok berapa ini? 2. Ya, kelompok 2 maju presentasi. Nanti ya lebih belajar lagi sama kawannya ya. Yuk. Ayo. Ini ibu kasih setiap kelompok yang maju sesi penanyanya 1 pertanyaan aja ya. Iya, kalian kan milih kelompok pengusaha Marta Tilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 pengusahaan Marta Tilar ingin mempresentasikan kelompok kami. 1. Faktor-faktor yang mungkin menyebabkan kelambatan pengiriman. Jawabannya masalah logistik, keterbatasan transportasi, masalah arus, keterlambatan di gudang, proses pengemasan atau pemrosesan yang lambat. Permintaan yang tak terduga dapat menyebabkan penundaan. Soal nomor 2, bagaimana perusahaan dapat meningkatkan layanan pelanggan untuk mengurangi keluhan? Jawabannya 1. Komunikasi yang jelas, memberikan informasi yang transparan tentang status pengiriman. 2. Pelatihan karyawan, memberikan pelatihan bagi karyawan tentang cara menangani keluhan pelanggan. 3. Sistem respon cepat, menyediakan layanan pelanggan yang responsif melalui berbagai seluruh komunikasi. Di antara itu adalah telepon, email, media sosial. Soal yang 3, apa sistem yang bisa Ya. dilakukan Untuk mempersingkat waktu, oke? Sistem manajemen rantai pasokan atau supply manajemen SCM mengintegrasikan seluruh proses dari pengadaan hingga pengiriman. Pelacakan pengiriman real time menggunakan teknologi GPS dan aplikasi untuk memantau status pengiriman. Analisis data, mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengidentifikasi tren dan masalah dalam proses pengiriman. Sistem ERP atau Enterprise Resource Planning mengoptimalkan manajemen sumber daya dan alokasi. Audit proses, melakukan audit rutin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efisiensi proses pengiriman. Sekian ini dari hasil presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Buka sesi. Berapa penanya? 2. 1 aja. 1. Apa pentingnya layanan? Sebutin dari kelompok mana dong? Saya dari kelompok 1 ingin menanyakan apa pentingnya layanan pelanggan yang baik dalam bisnis.
Kalian nggak bawa itu untuk nyatet pertanyaan kawannya? Bawa buku atau kertas pertanyaan dicatat, atau udah nggak dicatat perlu ingat nggak apa-apa. Oke, mau didiskusikan atau langsung dijawab? Boleh. Kalau udah tahu langsung jawab aja nggak apa-apa. Jawabannya, layanan pelanggan yang baik meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas, dan dapat meningkatkan reputasi perusahaan. Pelanggan yang puas cenderung melakukan pembelian ulang dan merekomendasikan bisnis kepada orang lain. Ya udah tanya ke ini gimana? Jadi dari kami mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beli plus untuk kelompok 2. Selanjutnya tadi kelompok 1 ya? Ya, kelompok 1 maju. Bawa kertas dan pena. Siapa tahu nanti kalian bingung dengan pertanyaan kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah maju tetap fokus kawannya ya. Sambil siapin pertanyaan kalau ada yang masih kurang paham. Kami dari kelompok 1 ingin mendisertasikan tentang dari ini nama pengusahanya Putra Sampurna. Nah, studi kasusnya dibaca, jadi kawannya paham terkait dengan apa yang kalian didiskusikan ya. Studi kasusnya PT Sukses Mandiri. PT Sukses Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan, konsultasi, bisnis. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan mengalami penurunan kepuasan pelanggan yang diindikasikan oleh peningkatan jumlah keluhan dan kurangnya loyalitas pelanggan. Manajemen perusahaan memutuskan untuk menganalisis proses bisnis yang ada dan mencari solusi untuk meningkatkan layanan. Apa langkah-langkah yang perlu diambil dari PT Sukses Mandiri untuk menganalisis proses bisnis yang ada? Langkah-langkah bisnis analisis proses bisnis. Identifikasi proses menganalisis setiap langkah dalam proses layanan yang ada. Mengumpulkan data mengenai waktu, biaya, dan kepuasan pelanggan. Ada yang nggak ada kan? Buka sesi pertanyaan berapa? Satu aja. Dua. Ya, dua. Oh iya, 2. Oke. Apa yang mau nanya? Sistem manajemen pelanggan atau CRM itu apa sih, kalau bisa menjelaskan? Sistem manajemen pelanggan CRM itu adalah perangkat lunak atau strategi yang digunakan perusahaan untuk mengelola interaksi dengan pelanggan dan prospek. Tujuannya adalah untuk meningkatkan hubungan, memahami kebutuhan pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Ada yang mau nanya lagi? Teknik untuk meningkatkan kualitas layanan salah satunya pelatihan karyawan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Secara umum, pelatihan bisa berlangsung dari beberapa jam hingga beberapa minggu. Program pelatihan berkelanjutan juga penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan dalam jangka panjang. Sudah? Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ayo selanjutnya kelompok 4. Ini kelompok berapa? 4. Ketiga belum? Kelompok 4 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kami. Bermateri pengembangan sumber daya manusia. Pengusaha motor Riyadi, pendiri Lipo Group. 1. Apa faktor yang dapat menyebabkan turnover karyawan tinggi? Lingkungan kerja yang buruk, suasana kerja yang tidak nyaman, atau konflik Iya. antar karyawan. Tadi pengamat studi kasusnya dibaca semuanya. 1 sampai 3, soal itu apa, hasil kamu apa, dipresentasikan semua dengan jelas ya. Kesempatan pengembangan karir, Iya. pelatihan atau promosi yang membuat karyawan merasa terjebak. Studi kasusnya udah dibaca belum? Biar temennya tahu. Tentang apa studi kasusnya tadi? Tentang apa? Punya kelompok 4? Oh, belum paham, dia orang belum dengar. Apa faktor-faktor yang menyebabkan turnover karyawan tinggi? Itu studi kasusnya, apa soalnya? Oh, studi kasusnya. Pengembangan sumber daya manusia. Oh, pengembangan sumber daya manusia, itu kasusnya, studi kasusnya. Apa butuh dibacakan lagi soalnya? Butuh kan? Biar kalian tahu soalnya apa, jawabannya apa, biar kalian bisa nyambung. 1. Apa faktor-faktor yang dapat menyebabkan turnover karyawan tinggi? Lingkungan kerja yang buruk, suasana kerja yang tidak nyaman atau konflik antar karyawan, kompensasi yang tidak kompetitif, gaji dan tunjangan yang tidak sebanding dengan industri, kurangnya kesempatan pengembangan karir, minimnya pelatihan atau promosi yang membuat karyawan merasa terjebak, manajemen yang buruk, kepemimpinan yang otoriter atau kurang mendukung, beban kerja yang berlebihan, tuntutan pekerjaan yang tidak realistis atau jam kerja yang panjang, kurangnya penghargaan, ketidakcukupan dalam pengakuan atas prestasi karyawan. Strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan retensi karyawan adalah meningkatkan kompensasi dan tunjangan, menyusun paket gaji yang inklusif dan menawarkan tunjangan berkali. Program pengembangan karir, menyediakan pelatihan mori dan jalur karir yang jelas, meningkatkan keterlibatan karyawan, mengadakan survei kepuasan dan mendengarkan masukan dari karyawan, membangun budaya kerja yang positif, mendorong kolaborasi, diskusi dan keseimbangan kerja, menerapkan program penghargaan, mengakui dan menghargai capaian karyawan secara teratur. Sampai sini, apa ada yang ingin ditanyakan? Ingin bertanya dari kelompok 3, apa peran manajemen dalam mendukung pengembangan SDM? Peran manajemen dalam mendukung pengembangan SDM. Izin menjawab ya.
Apa peran manajemen dalam mendukung pengembangan SDM adalah manajemen harus memberikan dukungan dan sumber daya yang cukup, serta menciptakan budaya belajar yang mendorong karyawan untuk mengikuti pelatihan dan mengembangkan diri. Apakah kelompok yang bertanya sudah puas dengan jawaban kami? Sudah. Apa ada yang bertanya lagi? Ayo, buka sesi satu lagi. Siapa yang mau nanya? Punya kelompok 4? Bagaimana cara mengukur keberhasilan program pengembangan SDM? Mengukur keberhasilan. Izin jawab, bagaimana cara mengukur keberhasilan program SDM adalah keberhasilan dapat diukur melalui survei kepuasan karyawan, meningkatkan produktivitas dan evaluasi pameran sebelum dan sesudah pelatihan. Apakah kelompok yang bertanya sudah puas dengan jawaban kami? Sudah. Jika tidak ada yang tanya lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, kita beri plus untuk kelompok 4. Nah, Ibu harapkan untuk kelompok 3 terakhir seperti kelompok 4 tadi ya. Lebih jelas penerangannya, menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kami. Studi kasus penerapan teknologi. Kasus sebuah perusahaan tradisional yang beralih ke sistem manajemen berbasis digital untuk meningkatkan produktivitas. Soal 1. Apa saja keuntungan dari penerapan sistem digital dalam manajemen perkantoran? Jawabannya, keuntungan dari pemasaran sistem digital dalam manajemen kantoran, efisiensi operasional, digitalisasi mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk tugas administratif sehingga meningkatkan produktivitas. Cache data yang lebih baik, informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Kolaborasi yang ditingkatkan, sistem digital memungkinkan kolaborasi antar tim yang lebih efektif, terutama dalam proyek-proyek bersama. Pengurangan biaya, mengurangi kebutuhan akan kertas dan penyimpangan fisik sehingga menekan biaya operasional. Peningkatkan keamanan data. Sistem digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang lebih baik untuk melindungi informasi penting. Analisis data, memungkinkan analisis data yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi tren dan mengoptimalkan proses bisnis. Pertanyaan nomor 2, apa tantangan yang mungkin dihadapi perusahaan dalam proses transisi ini? Jawabannya, tantangan yang mungkin dihadapi resistensi terhadap perubahan. Karyawan mungkin merasa nyaman dengan metode lama dan enggan untuk beradaptasi dengan sistem baru. Keterbatasan teknologi, perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan sistem baru dengan infrastruktur yang ada. Biaya implementasi, biaya awal untuk perangkat lunak, perangkat keras, dan pelatih dapat menjadi beban bagi perusahaan. Kurangnya keterampilan digital, karyawan mungkin memerlukan pelatih tambahan untuk mengoperasikan teknologi baru secara efektif. Masalah keamanan,
Risiko kebocoran data atau serangan siber meningkatkan jika tidak ada langkah-langkah keamanan yang tepat. Soal ketiga, bagaimana pelatihan karyawan dapat berkontribusi terhadap kebersihan implementasi teknologi? Meningkatkan keterampilan, pelatihan membantu karyawan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan sistem baru dengan percaya diri, mengurangi ketakutan dan resistensi. Dengan memahami manfaat dan cara menggunakan teknologi baru, karyawan lebih terbuka untuk beradaptasi. Mempercepat proses transisi, karyawan yang terlatih dapat beradaptasi lebih cepat, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk transisi, meningkatkan produktivitas, karyawan yang terampil dapat bekerja lebih efisien, meningkatkan produktivitas secara keseluruhan, membangun budaya inovasi. Pelatih berkelanjutan dapat mendorong karyawan untuk berpikir inovatif dan terbuka terhadap teknologi baru di masa depan. Itulah hasil presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami dari kelompok 1. Apa manfaat utama dari penerapan teknologi dalam bisnis? Apa manfaat utama dari penerapan teknologi dalam bisnis? Izin menjawab. Pertanyaannya tadi, apa manfaat utama dari penerapan teknologi dalam bisnis? Jawabannya, manfaat utama termasuk peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya, peningkatan kualitas produk atau layanan, serta kemampuan untuk menganalisis data dan mendapatkan wawasan yang lebih baik untuk pengambilan keputusan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Berikan contoh penerapan teknologi yang sukses dalam suatu industri. Diskusiin dulu jawabannya dengan kawannya. Saya jawab pertanyaannya. Jawabannya, contoh sukses bisa dilihat pada industri retail seperti penggunaan sistem manajemen inventaris berbasis RFID dalam mempunyai operasi tinggi, kecepatan real-time tracking, efisiensi dan transparansi yang memungkinkan pengelolaan stok yang lebih efisien dan akurat, mengurangi kekurangan barang dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Sudah. Kami dari kelompok 4. Iya, dari kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok 3 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus untuk kelompok 3. Oke, udah maju semuanya. Silakan lembar jawabannya
lembar kerjanya, kumpulkan ke depan di meja Ibu, masing-masing kelompok. Udah dikumpulkan ke depan, kemudian kalian duduk seperti posisi awal kembali sambil dilihat ke bawah, kalau ada sampah diambil ya. Udah kembali ke tempat duduk, kemudian kita fokus lagi ke depan. Udah. Tadi kalian sudah mempresentasikan dari berbagai macam studi kasus, ya kan? Ada studi kasusnya tentang layanan pelanggan, ada yang tentang penerapan teknologi, ada tentang pengembangan sumber daya manusia. Kalian terus kemudian disajikan kasus gimana kalau misalnya di dalam perusahaan, kemudian kalian suruh menganalisis proses bisnisnya, kemudian mencari solusi untuk meningkatkan layanan, ya kan? Sudah mencakup dari materi yang sudah kita bahas. Materi yang kita bahas tadi apa aja sebelum kita menyimpulkan? Ada jenis layanan pelanggan, ya kan? Layanan pelanggan bisnis itu apa? Contoh proses bisnisnya itu sendiri itu apa? Ada fungsi manajemen perkantoran, ada fungsi kantor, kemudian ada jenis kantor, pengertian kantor, sama pengertian manajemen perkantoran. Nah, mari dari studi kasus yang ada yang sudah kalian selesaikan masing-masing, ya kan? Yang sudah kalian temukan jalan keluarnya seperti apa, kita juga sudah bahas materi. Mari kita sama-sama menyimpulkan. Sebelum Ibu memberi kesimpulan, ada nggak dari kalian yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Oh ya, Mei, apa? Kesimpulannya adalah secara keseluruhan, manajemen perkantoran dan layanan bisnis berperan vital dalam kesuksesan organisasi dengan memastikan bahwa semua aspek operasional berjalan dengan lancar dan fokus pada pelanggan. Iya, benar. Ada yang lain? Nggak ada. Oke. Iya, karena untuk layanan pelanggan ini kita fokusnya ke pelanggan dan merupakan faktor utama. Kemudian manajemen perkantoran dan layanan bisnis juga merupakan penerapan dari fungsi manajemen dalam proses pemberian layanan kepada pelanggan atau kolega untuk mencapai kepuasan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan. Jadi dari proses bisnis, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, kesemuanya ini adalah proses pemberian layanan kepada pelanggan yang tujuan akhirnya adalah mencapai kepuasan dalam memenuhi kebutuhannya pelanggan, ya kan? Sampai di sini jelas? Kemudian kalian sudah bisa menyimpulkan, kemudian kita refleksi. Nanti dulu refleksi. Ibu nanya, apakah ada kendala pada kegiatan pelajaran hari ini? Ada kendala nggak kita hari ini? Alhamdulillah nggak ada ya, lancar. Kemudian
Apa saja kesulitan yang dihadapi pada kegiatan pembelajaran hari ini? Ada nggak kira-kira kalian yang mengalami kesulitan dalam dalam materi hari ini? Ada? Ada? Ada nggak? Belum memiliki pengalaman? Belum memiliki pengalaman dalam lingkungan perkantoran dan bisnis. Iya, benar. Kalian ini kan masih tahap proses belajar materi sambil kita itu kita punya imajinasi gimana nantinya kita bakal terapkan di kantor gitu. Dengan adanya kalian belum punya pengalaman, diharapkan setelah kita belajar materi ini nantinya kalian bisa menerapkan di mana kalian nanti bekerja. Misalnya kalian nanti setelah lulus ini kalian bekerja di kantor, kalian sudah tahu cara manajemen dalam perkantoran itu seperti apa di dalamnya, ya kan? Proses-prosesnya, kemudian fungsinya itu apa aja, nanti dapat diterapkan di sana. Ada kesulitan lainnya? Nggak ada. Kalau nggak ada, Ibu minta tepuk tangan. Tepuk 1 sampai 5, ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 5 kali tepuk 5. Dah, kelebihan atau pas? Pas. Coba ulangi lagi ya. 3 kali tepuk 5. Oke, berarti masih tetap fokus kalian. Kemudian Ibu ini materi kita berikutnya. Kita kan hari ini menyampaikan proses proses bisnis, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, ya kan? Minggu depan materi yang akan kita bahas yaitu tentang supply chain management, K3 dan 5R. Ibu kasih dulu sekarang ya. K3 itu konsep kesehatan keselamatan kerja. Kalau 5R itu konsep ringkas, rapi, resik, dan rawat rajin. Itu materi minggu depan yang akan kita bahas. Nah, nanti kasih tahu kawannya yang nggak masuk hari ini, ya. Minggu depan kita bahas apa. Dan nanti kasih catatan ke kawannya untuk materi kita hari ini. Oke? Sampai di sini. Ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Oke. Sekian dan terima kasih. Kemudian sebelum kita tutup dengan doa, Ibu pesan sama kalian, upayakan kalian setiap hari itu makannya nasi, minumnya air putih, ya. Karena kemarin teman Ibu makannya cinta, minumnya air mata. Oke, sekian dari Ibu. Ibu minta maaf kalau banyak salah kata. Kita pimpin dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Semua siap. Doa menurut dosen masing-masing. Doa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang karena tadi itu kan Ibu ngasih clue-nya mudah ya, salah di mulut, benar di tangan. Kenapa masih ada yang salah? Nah, sekarang untuk menentukan siapa yang pulang duluan, ya kan?
Ibu ulangi sekali lagi. Oke? Konsentrasi. Cluenya salah di mulut, benar di tangan. 5 tambah 3? Oke, maju pulang. Dua tambah 5? 5 tambah 5? Masih ada yang 11 tapi sambil bingung-bingung gitu. 7 tambah 2? 10. Ya, Bu. Cluenya Ibu ganti, jadi serempak ya. Cluenya Ibu minta. Cluenya Ibu minta. Berdiri. Yang 2 pulang duluan. Ayo, boleh pulang. Ibu minta duduk. Ibu minta berdiri. Yang tetap berdiri pulang. Yang tetap berdiri pulang. Berdiri. Berdiri. Ibu minta geser. Yang geser pulang. Ibu minta berdiri. Pulang. Ibu minta geser. Oke lah, pulang. Nanti minta kasih tahu kawannya ya, gimana kawannya bisa paham ya. Oke.